Kuar-kuar minta Indonesia bawa skuad terbaik, Malaysia kena nyinyir Vietnam dan Thailand. Sudahlah, Indonesia cari tim yang lebih berkualitas. Ambisi besar oleh Romeni, ayo kita hajar Cina di GBK. Misi mustahil timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 menemukan celah di grup pembunuh. Itulah yang akan kita bahas kali ini, Sobat Kamus Bola. Yuk kita simak selengkapnya sebagai berikut. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, timnas Indonesia memang menjadi daya tarik sendiri bagi tim-tim rival terutama Malaysia yang biar bagaimanapun adalah rival paling bebuyutan kita. Ya, timnas Indonesia saat ini memang sedang berusaha untuk menapaki level yang lebih tinggi. Dan salah satu bentuk usaha itu dengan memaksimalkan program naturalisasi. Nah, untuk saat ini kita boleh jadi bangga punya pemain-pemain yang secara kualitas memang telah teruji di kompetisi Eropa. Bahkan, beberapa di antaranya sudah merasakan bermain di level tertinggi. Jelas, melihat ini, wajar jika para rival dari ASEAN merasa iri. Namun yang bikin telinga agak panas, para fans Malaysia menantang timnas Indonesia untuk menurunkan skuad terbaik untuk menghadapi timnas Malaysia nanti. Seakan-akan timnas Malaysia sudah tim paling top aja. Nah, timnas Malaysia dikabarkan diundang PSSI untuk ambil bagian di turnamen 3 negara yang dilangsungkan pada September 2025 nanti. Selain timnas Indonesia dan Malaysia, turnamen segitiga ini kabarnya diikuti negara Asia Barat, Libanon. Namun kabar tersebut langsung mendapat kabar beragam dari berbagai media rival ASEAN, terutama Vietnam dan juga Thailand. Salah satu media Vietnam, Soha.vn, menanggapi rencana tersebut dengan sinis. Media tersebut meminta Malaysia untuk tidak sombong menantang timnas Indonesia sebelum melewati timnas Vietnam. Seperti diketahui, timnas Malaysia akan melakoni laga hidup mati menghadapi Vietnam untuk menyusul timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2027. Malaysia dengan sombong menantang timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2025 dengan meminta Indonesia membawa skuad terbaik, tulis Soha.vn. Sebelum menghadapi timnas Indonesia, tim Vietnam akan menghadapi Malaysia, kata media itu. Dan tak hanya media Thailand, Siam Sport juga ikut menyoroti laga tersebut. Bahkan, media Thailand itu menyarankan Indonesia untuk memilih lawan yang lebih berkelas. Terjadi kehebohan di ASEAN, timnas Indonesia akan melakukan uji coba dengan rival bebuyutannya, tulis Siam Sport. Tidak bermaksud meremehkan Malaysia, lebih senang melihat timnas Indonesia melakoni laga uji coba dengan tim yang lebih berkualitas, tambah media itu. Apa yang dikatakan media Thailand tersebut? Ada benarnya juga, sebaiknya timnas Indonesia memikirkan ulang untuk melakoni laga uji coba dengan timnas Malaysia. Alasannya karena Indonesia butuh menjajal tim yang benar-benar kuat. Hal itu untuk berjaga-jaga timnas Indonesia lolos ke putaran keempat, di mana putaran keempat timnya jauh di atas kualitas timnas Malaysia. Di sisi lain, penyerang berdarah Medan, Oleh Romeni berambisi bahwa timnas Indonesia menang atas Cina dalam laga kandang terakhir lawan Cina di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berduel lawan Cina pada 5 Juni nanti di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ini menjadi dua laga penentu skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. 5 hari usai lawan Cina, timnas Indonesia bakal bertandang ke markas Jepang. Tentu, bermain di kandang sendiri harus bisa dimanfaatkan maksimal oleh skuad Garuda. Penyerang 24 tahun tersebut juga mengirim pesan penting sebelum laga Cina. Dirinya merasa terhormat membela lambang Garuda di dada. Ya, striker berdarah Medan tersebut ingin bermain di Jakarta lagi. Seperti dilansir bolasport.com, Oleh Romeni mengatakan, setiap pertandingan adalah kehormatan besar saat mengenakan kostum Indonesia. Saya sangat menantikan untuk bermain di Jakarta lagi. Oleh Romeni optimistis mampu membawa timnas Indonesia meraih kemenangan atas Cina. Penyerang Oxford United itu dalam semangat tinggi menuju laga lawan Cina di GBK. Tentunya kami bakal tampil dengan penuh percaya diri dan semangat tinggi untuk meraih 3 poin, ujar Romeni. Oleh Romeni bersemangat menyambut supporter yang telah memberi kekuatan tersendiri. Dirinya ingin supporter bisa mengulang atmosfer fantastis saat pertandingan melawan Bahrain di GBK. Penyerang 24 tahun itu berjanji bakal bermain lebih percaya diri dan tidak mengecewakan supporter. Dukungan kalian di pertandingan sebelumnya sangat luar biasa dan benar-benar memberi kami kekuatan. Kami sangat menghargainya. Kami akan bermain dengan penuh percaya diri dan tidak akan mengecewakan kalian. Mari kita ulangi atmosfer hebat seperti saat melawan Bahrain.
Demikian pungkas pria keturunan Medan, Sumatera Utara itu. Sementara, persaingan menuju putaran final Piala Dunia 2026 di zona Asia kian memanas, khususnya di grup C yang menyajikan drama penuh perhitungan. Hingga matchday ke-8, peta kekuatan menunjukkan Jepang perkasa di puncak dengan 20 poin, disusul Australia 13 poin, Arab Saudi 10 poin, dan timnas Indonesia membayangi ketat di posisi keempat dengan 9 poin. Di bawahnya Cina dan Bahrain masih punya asa dengan koleksi 6 poin. Ya, Jepang sudah memastikan tiket otomatis ke putaran final, meninggalkan 5 tim lainnya bertarung merebut 1 tiket otomatis tersisa posisi kedua dan 2 tiket ke babak keempat kualifikasi posisi ketiga dan keempat. Matchday ke-9 yang sangat krusial siap digelar serentak pada Kamis 5 Juni 2025 dan akan sangat menentukan nasib masing-masing tim. Pertarungan strategis akan tersaji di setiap lapangan, di mana adu strategi di laga-laga kunci. Indonesia versus China. Ini adalah final bagi skuad Garuda. Bermain di kandang sendiri, strategi utama timnas Indonesia jelas menyerang total demi meraih 3 poin. Kemenangan adalah harga mati untuk menjaga bahkan meningkatkan posisi di klasmen. Sementara itu, China kemungkinan besar akan menerapkan strategi yang lebih pragmatis, fokus pada pertahanan solid dan mengandalkan serangan balik cepat atau set piece untuk mencuri poin demi menjaga peluang mereka tetap hidup. Dan pertarungan ini akan menjadi adu mental dan efektivitas lini depan kedisiplinan di lini belakang. Dan untuk saat ini Indonesia telah menjadi asuhan Patrick Kluivert, kita tentu menantikan bagaimana strategi yang akan dimainkan. Bahrain versus Arab Saudi. Ya, Arab Saudi datang dengan misi mengamankan posisi, entah itu peringkat kedua atau setidaknya memastikan tiket ke babak keempat. Strategi mereka adalah bermain dominan dan klinis untuk menundukkan Bahrain yang secara peringkat ada di bawah. Namun Bahrain di kandang sendiri bisa menjadi sandungan. Tanpa beban berlebih, mereka bisa bermain lepas, mengandalkan dukungan supporter, dan menerapkan strategi pressing ketat atau parkir bus untuk menyulitkan Saudi dan berharap bisa mencuri gol atau setidaknya menahan imbang. Laga krusial bagi Saudi agar tidak digeser Indonesia. Selanjutnya Australia versus Jepang. Meski Jepang sudah lolos, mereka tetap tim kuat dengan kedalaman skuad. Australia harus punya strategi cerdik untuk menghadapi raksasa Asia ini di kandang. Mereka mungkin berharap Jepang sedikit mengendur tekanannya, namun tetap harus mewaspadai kualitas individu para pemain Samurai Biru. Australia membutuhkan poin penuh untuk memuluskan jalan ke peringkat kedua dan lolos otomatis, sehingga mereka akan berupaya keras mengamankan hasil positif, entah itu dengan bermain sabar atau langsung menekan sejak awal. Dan skenario melesatnya timnas Indonesia ke posisi 3, lolos babak keempat usai matchday 9. Ya, pertanyaan besar yang menggelitik adalah apakah hasil laga Australia versus Jepang bisa langsung mendongkrak posisi timnas Indonesia ke peringkat ketiga usai matchday ke-9? Jawabannya tidak. Untuk melesat ke posisi ketiga klasemen grup C dan bahkan memastikan tiket ke babak keempat kualifikasi, timnas Indonesia memerlukan 2 syarat mutlak yang harus terpenuhi di hari yang sama. Timnas Indonesia wajib mengalahkan Cina. Ini adalah syarat paling utama dan berada dalam kendali skuad Garuda. Yang kedua, hasil pertandingan. Bahrain versus Arab Saudi berakhir dengan imbang. Jika kedua syarat ini terpenuhi, timnas Indonesia akan memiliki 12 poin, yaitu 9+3 melampaui Arab Saudi yang hanya meraih 11 poin 10+1. Dan mimpi lolos otomatis atau finish 2 besar, jalan timnas Indonesia menuju tiket otomatis ke Piala Dunia 2026 finish 2 besar memang lebih terjal dan melibatkan hasil di matchday terakhir. Ya, skuad Garuda perlu menyapu bersih 2 laga sisa kontra China dan Jepang, sembari berharap Australia terpeleset di 2 laga pamungkas mereka.